Kemarin waktu kelas TU tuh ada beberapa teman-teman peserta yang menanyakan terkait dengan TIU, terutama untuk hitungan-hitungan itu masih banyak yang belum tahu, terutama yang dasar. Maka dari itu, kemarin saya coba tawarkan kepada teman-teman yang mau mengikuti kelas ekstra untuk khusus untuk matematika dasar. Jadi teman-teman, saya harap eh, terutama yang kemarin menginginkan mengulang kembali materi-materi matematika dasar untuk modal pengerjaan di SKD nanti. Jadi secara umum untuk TIU ini modal utamanya adalah hitung-hitungan. Jadi kalau teman-teman masih kesulitan untuk mengerjakan hitungan yang sederhana, saya khawatir nanti ketika menghadapi soal-soal yang lebih kompleks akan lebih susah. Maka dari itu, terutama buat teman-teman yang masih awam ya, saya minta nanti eh, proaktif aja. Silakan boleh melalui chat atau melalui audio disampaikan kalau misalkan masih belum paham, masih bingung, atau mungkin masih belum ada gambaran terkait dengan hitung-hitungan yang sederhana ini. Oke, mungkin itu sebagai prolog ya, sebagai awal. Kemudian selanjutnya kita akan coba masuk nanti sistemnya adalah kita langsung latihan soal, tapi latihan soal yang sederhana. Jadi nanti coba saya berikan soal latihan yang sederhana, teman-teman nanti silakan jawab melalui kolom chat atau kalau misalkan ada sanggahan atau mungkin pertanyaan boleh disampaikan melalui audio biar lebih jelas ya. Oke, saya jelaskan kembali secara umum untuk TIU ini bagiannya ada tiga, yaitu kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan figural. Kemampuan yang paling utama sebenarnya yang harus menjadi dasar teman-teman miliki adalah numerik ini. Karena nanti numerik ini, hitung-hitungan, ini akan membuat logik kita, kemampuan berpikir logika kita untuk mengerjakan figural juga. Karena dalam figural ini nanti perputaran atau perpindahan dari gambar ini juga menggunakan formula matematika. Apakah itu ditambahkan, apakah itu dikurangi, kemudian perputarannya apakah nanti sekian derajat, 45 derajat, 90 derajat, atau 180 derajat, itu kan adalah hitung-hitungan matematika dasar ya di numerik ini. Maka dari itu kita akan bahas banyak di sini. Nah, untuk verbal nanti akan coba saya singgung, terutama terkait dengan silogisme dan analogi. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, teman-teman, kemarin mungkin ada yang sudah coba mengerjakan tryout ya. Jadi tryout itu tujuannya bukan sekedar formalitas dalam bimbel aja, tapi untuk mengukur kemampuan teman-teman kira-kira sudah sampai mana. Bukan hanya dalam bagian TWK atau TIU atau TKP saja, tapi menyeluruh. Dan teman-teman harus mencapai passing grade ini, ya. 65 untuk TWK, TIU 80, TKP 166. Secara umum untuk TKP tidak ada masalah. Teman-teman rata-rata sudah melampaui semua untuk yang mengikuti bimbel ini. Tapi ada kendala di sini, TIU dan TWK. Entah itu TU-nya pas-pasan atau mungkin malah di bawah passing grade, di bawah 80. Nah, ini yang perlu didongkrak oleh teman-teman semua ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, untuk amannya teman-teman, kemarin kan ada yang tanya itu baiknya berapa sih kalau misalkan kita mengerjakan dari masing-masing bagian? Kalau TWK itu dari 30 soal minimal kalau sekedar lewat ambang batas itu 13 soal harus benar. Yaitu untuk tapi kalau misalkan pengen bisa bersaing kan tujuan kita bukan hanya lolos passing grade ya, tapi benar-benar lolos jadi CPNS tahun 2024 ini. Nah, maka dari itu kita punya target juga. Idealnya mengacu pada histori tahun-tahun sebelumnya,
itu nilainya berapa. Nah, kalau saya perhatikan minimal harus dapatkan 100 poin, yaitu minimal 20 nomor yang benar. Nah, untuk TU ya, yang kita bahas hari ini, TU itu minimal itu yang harus benar secara histori dari 35 soal, teman-teman harus benar 25. Artinya, kalau misalkan nanti ketemu soal yang susah, ya nggak masalah. Misalkan ada 8 sampai 10 soal. Ya nggak masalah, teman-teman nggak usah kaget. Tapi minimal 25 soal ini harus diyakinkan kebenarannya. Jadi biasanya dari 35 soal ini ada yang susah. Misalkan yang susah banget tuh 5. Ada yang soal-soal bener-bener nggak bisa dijawab 3. Ada soal yang bisa dijawab tapi waktunya lama, mungkin jumlahnya 5. Nah, mungkin teman-teman bisa memaksimalkan soal-soal yang mudah ini. Kita nggak tahu emang komposisi soalnya yang mudah berapa, yang sedang berapa, yang susah berapa. Tapi minimal untuk 25 soal yang secara rata-rata harusnya bisa dikerjakan, itu teman-teman bisa maksimalkan. Dan ilmunya adalah kemampuan menghitung dan menghitung cepat dari teman-teman semua. Nah, nanti kita akan coba praktekkan dasar-dasar matematika ya. Benar-benar dari dasar saya coba ajarkan. Nanti teman-teman kalau misalkan masih bingung atau masih belum dapat poinnya, silakan sampaikan. Oke? Oke. Kita masuk ke berhitung dulu ya. Karena konsep dasar matematika dan ini yang diujikan dalam TIU adalah soal berhitung. Jadi kalau teman-teman konsep berhitungnya masih belum maksimal, saya rasa bagian-bagian lainnya bisa dikesampingkan dulu. Dimaksimalkan dulu di soal-soal hitungan. Coba teman-teman kerjakan soal nomor satu. Ini masih simpel banget ya. Yang sudah menyiapkan kertas, dibiasakan kalau menghitung pakai coret-coretan, jangan pakai awang-awangan. Karena nanti kalau misalkan pas ujian, yang dihadapkan bukan cuma kemampuan teman-teman bisa enggaknya, tapi kemampuan mengelola konsentrasi dalam mengerjakan tiap-tiap soal. Silakan nomor satu coba dikerjakan. Yang belum menyiapkan kertas, coba disiapkan dulu kertasnya, kemudian dicoret-coret. Untuk nomor satu, hitungannya seperti apa? Ini matematika sederhana banget ya. Dari 15 orang, saya akan pantau satu persatu. Semuanya harus menjawab. Oke? Dua puluh lima Kak. Oke, yang lain, yang lain. Ini baru 2 orang yang jawab. Ayo, ayo, latihan. Ayo. Dibiasakan kuncinya latihan ya. Kalau teman-teman pengen bisa, tapi cuma modal omongan doang juga nggak bisa terrealisasi soalnya. Kemarin banyak yang ngomong, saya pengen matematika bisa, 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 tapi ketika ikut Zoom nggak mengikuti sama sekali. Jadi saya nggak tahu nih, 25, oke. Sudah banyak yang 25, oke ya. Jadi teman-teman, sambil yang lain ikut menjawab ya. Kalau ada perhitungan ini, biasanya soal-soal ini ada minimal satu atau dua hitungan sederhana itu pasti ada. Tapi bentuknya emang beda-beda, apakah pecahan, persentase, atau mungkin gabungan. Nah, ini adalah contoh bilangan biasa ya, bilangan cacah. Nah, kalau misalkan menemukan seperti ini, yang harus diselesaikan adalah yang berbentuk perkalian ya. Kuncinya adalah yang pertama harus diselesaikan adalah perkalian.
kemudian pembagi, ya, dibagi, kemudian ditambahkan, kemudian dikurangi. Nah, antara perkalian pembagian ini bisa dibarengi ya, bareng-bareng. Kemudian yang penjumlahan dan pengurangan ini juga bisa pilih salah satu, nggak masalah. Tapi kalau misalkan ketemu seperti ini, yang harus diselesaikan adalah yang perkalian dulu. Nih, 3 kali 8 adalah 24, ya. Kemudian kita nggak bisa langsungan ditambahkan 23. Kita harus dibagi dulu dua, ya. Hasilnya adalah 12. Jadi untuk eh, penyelesaian yang ini adalah hasilnya 12. Baru kita jumlahkan 23 ditambah 12 adalah 35, kemudian dikurangi 10. Hasilnya adalah 25. Ini masih gampang ya. Benar semua ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Ayo, kira-kira berapa? Soal nomor 2. 55 ditambah 7 dikali 2 dibagi 4 kurangi 2. 62. Yang lain? 62. Oke, banyak yang 62 ya. Nah, untuk prinsip yang kedua, ketika tadi ya, yang pertama adalah dikali atau dibagi terlebih dahulu, kemudian kerjakan untuk formula yang penjumlahan dan pengurangan. Oke, yang ini clear ya. Saya anggap udah tahu semua. Kemudian yang kedua, ketika ada pengecualian, yaitu ada formula yang diberi tanda kurung, ya. Kurung buka, kemudian kurung tutup. Ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Meskipun ini letaknya, nah ini kebetulan di depannya. Kalau di belakang ya harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi pengerjaannya adalah 55 ditambah 7, itu hasilnya adalah 62, dikali 2, dibagi 4 dikurangi 2, yaitu 2. Nah, ini 2 dibagi 2 ini bisa langsungan, yaitu 1 ya. Hasilnya adalah 62. Seperti itu ya. Yang lain masih oke? Bisa mengikuti ya. Oke, saya harap semuanya ikut menghitung ya, jangan cuma mendengarkan. Kalau sekedar mendengarkan atau mengikuti videonya aja, kalau nggak dipraktekkan agak susah juga nanti mengimplementasikan dalam soal yang lebih kompleks. Kalau seperti ini mungkin ya semuanya bisa lah. Nah, sekarang bentuk pecahan. Coba teman-teman dikerjakan untuk soal nomor 3. Ayo yang lain baru 2 orang. Jadi dalam pecahan itu ada 2 bagian ya. Yang bagian atas adalah pembilang, yang bagian bawah adalah penyebut. Yang lain baru 2 orang dengan jawaban yang berbeda. Nah, ini kalau pecahan udah mulai agak ya mungkin beberapa persepsi ya. Saya yang lain coba dihitung dulu ya. Seperti tadi, formula yang ada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian untuk hitungan selanjutnya adalah perkalian atau pembagian. Selanjutnya penjumlahan atau pengurangan.
Ada yang 1/3, ada yang 7/8, ada yang 5/4. Oke, yang lain? Ayo, ayo. Ini harusnya hitungan-hitungan kalau dapat soal seperti ini 30 detik selesai nih harusnya nih. Tapi nggak apa-apa sambil belajar, teman-teman coba diselesaikan semaksimal mungkin. Yang penting dihitung ya. Kalau ketemu soal hitungan kira-kira susah jangan dilewatin. Coba dihitung dulu. Oke, tuh 5/4. Oh, jawabannya beda-beda ini. Oke, satu lagi. 1/3. Oke, coba ya kita hitung ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan, jadi formula yang diselesaikan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Setengah 1/2 ditambah 1/4, hitungannya seperti ini ya. Kalau kita kembali ke dasar ya. 1/2, misalkan gini, 1/2 ditambah 1/4. Nah, itu sama dengan kita samakan dulu yang bagian bawah atau biasa dibilang penyebut ya. 1/2 itu bisa kita samakan penyebutnya yaitu 4 di bawahnya. Kemudian atasnya yaitu dengan cara seperti ini. 4 dibagi 2 ya adalah 2 dikali 1. Nah, 2. Kemudian karena di sini sudah 4, 4 bagi 4 adalah 1, ke 1 kali 1 adalah 1. Berarti hasilnya 3/4. Sampai sini ada pertanyaan. Untuk penjumlahan pecahan. Ayo saya tunggu. Kenapa kok di sininya disetarakan 4? Coba. Ini yang disebut adalah KPK, kelipatan persekutuan kecil, ya. Tapi saya nggak bakal bahas dari awal banget nanti kalau misalkan KPK itu apa ya, nanti langsung praktek aja ya. Jadi kalau misalkan ketemu 3 dengan 9, KPK-nya berapa? 9 gitu. Ya, betul. Tapi belum tentu nih kalau misalkan nih, coba ya, KPK dari 4 dan 5 berapa? KPK-nya berapa? Tanya berapa? 20, Kak. 20. Nah, yang lain paham kenapa 20? Ada yang belum paham kenapa 20? Paham, oke. Clear ya, berarti ya. Jadi kita samakan dulu penyebutnya nih. Nah, untuk soal yang ini, 1/2, KPK-nya untuk penyebutnya adalah 4. Jadi hasilnya ada 3/4. Nah, kemudian kita kalikan nih, ini hasilnya 3/4 ya. Ini sudah selesai. Kemudian dibagi 1/3 dibagi 3/4. Nah, kalau pembagian dalam pecahan, itu penyelesaiannya adalah seperti ini. Dikalikan angkanya dibalik. Ya, harusnya kan 1/3 dibagi 3/4 ya, kayak gini ya. 1/3 dibagi 3/4. Nah, dalam pecahan itu ada formula. Kalau misalkan seperti ini, penyelesaiannya adalah 3/1 dikali 3/4. Sampai di sini ada yang belum paham? Ada yang belum paham sampai sini? Satu, dua, tiga. Oke, lanjut ya. Nah, penyelesaiannya berarti 3 kali 3 adalah 9. 9, terus kemudian yang penyebutnya 4 kali 1 adalah 4. Oke, kemudian baru kita kurangi nih. Tapi kita dari sini ya. 5/6. Ini agak susah juga. 5/6 dikurangi 9/4. Oke. Nah, kita samakan dulu nih bawahnya nih. KPK 6 dan 4 berapa? 12 ya. Kemudian 12 dibagi 6 adalah 2. 2 kali 5 adalah 10. 12 bagi 4 adalah 3. 3 kali 9 adalah 27. Ya, sampai sini paham? Nah, hasilnya adalah 10 kurangi 7 adalah min 17/12.
Sampai sini ada pertanyaan? Saya coba cek jawabannya. Satu per tiga, satu per tiga. Kenapa? Coba sampaikan pendapat. Apa ada yang salah dari perhitungan saya? Itu kok ada satu per tiga, 7 per 8, 2 per satu, itu hitungan dari mana coba? Melalui audio coba. Kalau yang 7/18 itu, Kak, yang dibalik itu yang 3/4 hitungan saya, Kak. Bukan 1/3-nya. Bukan 1/3-nya yang dibalik. Hmm, jadi gini ya, satu per tiga, satu per tiga dikali 4 per tiga gini ya. Iya, kayak gitu, Kak. Makanya dapetnya 7/18. Coba apakah beda ya? Satu per tiga, 4 per 9. Oh iya benar-benar. Oke, di sini harus 4 per 9 ya. Iya. Betul, Kak, 4/9 hasilnya. Oke, 18, 3. Yang lain paham nggak kira-kira? Kenapa kok hasilnya 4 per 9 bukan 9 per 4? Bener ya? Jadi kita coba cari KPK-nya. 6 dan 9 adalah 18. 18 bagi 6 adalah 3. 3 kali 5 adalah 15. Kemudian 18 dibagi 9 adalah 2. 2 kali 4 adalah 8. Jadi 15 kurangi 8 adalah 7. 7 per 18 ya. Ini ya. Kalau ada soal yang kayak gitu dibalik ya Kak. Iya dibalik, tapi betul. Jadi ini kan saya hitungannya emang dari belakang dulu. Jadi sebenarnya adalah formula yang benar adalah 5 per 6. Oke, ya tadi ya. 5 per 6 dikurangi 1/3. Nah, ini kan harusnya dibagi tuh. Dibagi, jadi berapa tuh hasilnya? 3/4. Nah, kita harus selesaikan ini dulu nih. 1/3 dikali 4/3. Ini penyelesaian matematikanya seperti ini. Ya, hasilnya adalah 4/9. Betul, yang harus dibalik adalah yang keduanya ya. Kalau yang pertama, saya tadi hitungannya ke belakang sih. Tapi sampai sini ada yang masih belum bingung. Masih belum bingung. Masih belum paham. Kok belum bingung? Paham ya, oke. Mas Ahmad Kalamullah paham nggak? Jadi angka atau pecahan Belum yang Kak, belum, kedua. belum. Belum. Oke, saya ulangi ya. Coba soal yang Enggak, di lain. mana tadi? Di mana tadi dapat itu? Misalkan ya, 15. satu per Apa itu? 2 dibagi 4 per 3. Ini cara penyelesaian seperti apa? Belum nggak? Jadi penyelesaiannya adalah 1/2 dikali 3/4. Ininya dibalik, Kak. Ya, jadi 4 per 3 jadi 3/4. Hasilnya ya tinggal kita kalikan aja. 1 kali 3 adalah 3. 4 kali 2 adalah 8. Paham sampai sini? Ya, silang bisa. Masih bingung. Bingungnya kenapa? Iya, ya. Jadi dengan seperti ini kita jadi tahu nih kira-kira yang mentok di mana. Oke, coba. Sebentar, saya siapkan coba yang baru ya.
tadi ada yang masih bingung ya. Jadi misalkan nih, 3/4 dibagi 8/9, itu penyelesaiannya, tadi bisa ada yang menyampaikan, ini dikali ini dikali ini, seperti itu ya. Ini adalah apa ya, ketentuan matematika dasarnya seperti ini. Ketika untuk menyelesaikan pecahan dalam hal pembagian, itu adalah penyelesaiannya ketika 3/4 itu sama dengan 3/4 dibagi 8/9 itu sama dengan 3/4 dikali 9/8. Sampai sini paham, Kak Putri? Paham nggak? Coba di mikrofonnya dinyalakan aja ya kalau masih bingung. Halo? Paham, oke. Yang lain, Kak Putri, yang masih bingung? Oke, paham. Nah, setelah dibalik seperti ini, kita langsung kalikan biasa. Yang atas dengan atas, bawah dengan bawah. 3 dikali 9 adalah 27. 4 kali 8 adalah 32. Dan hitung-hitungan seperti ini, teman-teman ya, kalau bisa udah di luar kepala ya. 4 kali 8 adalah berapa? 3 kali 9 adalah berapa? Jadi jangan sampai eh, apa ya, berhenti stuck di hitungan 3 kali 9 pakai jari itu. Harusnya sudah nggak seperti itu harusnya ya. Tapi kalau misalkan masih, ya nggak apa-apa. Nanti sambil latihan, perbanyak latihan soal, bisa. Oke ya, lanjut ya. Lanjut. Oke, Oke, yang tadi udah clear ya, jawabannya adalah, hilang lagi deh. Jadi jawabannya adalah 7 ber. Paham nggak? Coba lanjut cara pengerjaannya. Oke, yang lanjut pengerjaan tadi ya. Oke, teman-teman yang lain mohon bersabar ya. Oke, tadi yang kita kerjakan yang sini dulu nih. 1/2, kita tulis dulu nih. 5/6 dikurangi 1/3. Nah, kita kerjakan dulu. 1/2 di, apa nih? Ditambah 1/4. Nah, kita selesaikan dulu. Hasilnya adalah, di sini adalah 4. 4 dibagi 2 adalah 3. Sorry. 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 3/4. Ini dibagi 1/3. 5/6. Nah, ini dikali ya. 5/6 dikurangi 1/3 dikali 4/3. Hasilnya 5/6 dikurangi 4. Langsung kita kalikan ya. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. 3 kali 3 adalah 9. Nah, 5/6 dikurangi 4/9. Kita lanjut. Kita samakan penyebutnya, yaitu 18. Ya, 18 bagi 6 adalah 3. 3 dikali 5 adalah 15. Kurangi 18 bagi 9 adalah 2. 2 kali 4 adalah 8. Hasilnya adalah 7/18. Sampai sini ada sanggahan. Barangkali saya salah menghitung. Paham nggak? Kalau masih belum paham, sampaikan aja. Belum pahamnya di bagian mana coba. Kenapa ada 15? Nah, ini sebenarnya ya konsep pecahan. Jadi dasar banget nih. Coba saya eh, apa ya, berikan penjelasan dari awal banget ya. Jadi, untuk menyamakan penyebut, kita harus cari KPK dulu. Clear ya? 6 dan 9 KPK-nya berapa? 18 ya.
Nah, kita samakan 18, jadi 5/6 itu kita ubah. 6-nya ini kita ubah jadi 18. Jadi caranya seperti ini. 18 dibagi yang bawah, ya, 6 adalah 3. 3 dikalikan yang atas, 5. Hasilnya 15. Begitu pula yang ini. 18 dibagi 9 adalah 2. 2 dikali 4 adalah 8. Sampai sini paham? Kenapa kok nggak dikurangi langsung? Nggak bisa. Kalau secara matematika, formula matematika nggak bisa. 5 dikurangi 4 adalah 1. 6 kurangi 9 min 3. Nggak kayak gitu. Hitung-hitungan matematika nggak kayak gitu. Ya. Beda halnya dengan perkalian atau pembagian yang bisa dikalikan secara langsung atas dengan atas, bawah dengan bawah. Kalau pembagian dibalik dulu baru dikalikan. Kalau penjumlahan dan pengurangan nggak bisa, harus disamakan dulu penyebutnya yang bagian bawah. Sampai sini paham? Mas Ahmad Kalamullah, paham nggak? Sampai sini. Ini dasar banget ya. Gimana? Ada yang masih belum paham? Ayo, ayo. Boleh diulang lagi, Kak? Dari awal, tadi siapa yang bicara? Nih, saya coba ulang lagi ya. Kalau ada hitung-hitungan atau soal seperti ini ya, 5/6 dikurangi 1/3 dibagi 1/2 ditambah 1/4. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung nih, 1/2 ditambah 1/4. Oke, clear ya? Nah, penyelesaiannya 1/2 ditambah 1/4, kita samakan dulu penyebutnya. Oke, penyebutnya yang tadinya 1/2 jadi 2/4 nih. Ya, sampai sini paham? Paham, Kak? Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, tadi kan yang dalam kurung udah 1/3 dibagi 3/4. Nah, karena di sini adalah pembagian, jadi kita kerjakan dulu. Jangan yang pengurangan dulu ya. Nah, pembagian ini 1/3 dibagi 3/4 itu sama dengan 1/3 dikali 4/3. Sampai sini paham? 1/3 itu dari pengurangan soalnya. 1/3 ini soalnya emang 1/3. Nih, Oh iya. ya. 1/3. Nah, 3/4 dari hasil ini. Paham? Paham, paham. Oke, lanjut ya. Nah, satu per Iya, tiga dikali 4/3. Hasilnya adalah atas dengan atas, bawah dengan bawah, yaitu 4/9. Sampai sini paham? paham. Oke. Nah, yang terakhir adalah yang pengurangan ini. 5/6 dikurangi 4/9. Oke ya, clear ya. 4/9 itu dari mana, Kak? Dari atas 1/3 dikali 4/3. 1/3 dikali. Ini loh, 1/3 ini. Nah, 1/3 dikali 4/3. Kenapa 4/3? Karena hasilnya adalah untuk penyelesaian sebelumnya 3/4. 1/3 dibagi Dibalik. 3/4. Gimana? 4/3 itu dibalik kan ya, Iya, Bang? betul. Nah, 1 dikali 4 adalah 4. Bawah dengan bawah dikalikan, hasilnya 9. Jadi 4/9. Paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, kita samakan. Ini kan pengurangan nih. Kalau pengurangan dan penjumlahan nggak bisa langsung diselesaikan. Harus disamakan penyebutnya. Sampai sini paham? 15 itu dapat dari mana tuh, Bang? Nah, 15. tadi saya sampaikan. Jadi sebenarnya ini ilmu SD nih. Saya coba ulangi lagi ya. Kalau misalkan kita mau samakan KPK, tahu nggak Kak? KPK, kelipatan Oh, persekutuan kecil. Halo? tahu, Bang. Oke. KPK 6 dan 9 berapa? 18. Oke, 18 ya. Ini ya. Nah, Ya. 18
karena di bawahnya harus jadi 18 yang tadinya 6, caranya 18 dibagi 6 adalah berapa? 3, ya kan? 3 kali 5. Nah, gitu. Nah, yang 4/9 juga sama. 18 dibagi 9 adalah 2, dikali Kali 4 adalah lah. 8. Nah, tinggal dikurangi. 15 kurangi 8 adalah 7/18. 14. Paham? Oke. Lanjut lagi, Bang. Paham ya? Gimana, Kak? Maaf. Insya Allah paham, Bang. Oke, sip. Ini santai aja ya. Kalau mau sambil ngopi, sambil makan cemilan nggak apa-apa. Oke, untuk soal ini saya anggap clear semua ya. Udah aman ya. Ini dasar banget nih. Teman-teman harus paham. Harus wajib fardu ain. Saya hapus. Nanti teman-teman kalau misalkan masih mau coba lagi, lanjut lagi. Yang nomor 4. Coba, ini nggak ada kurungnya ya. Langsung, berarti teman-teman harus kerjakan yang mana dulu harus tahu nih. Ayo. Kamu dari mana? Kali. Oh, kali. Ayo, hasilnya berapa? Ayo, hasilnya berapa? Ayo. Jadi ilmu-ilmu ini adalah dasar. Nanti kalau soal cerita, teman-teman juga nanti perhitungan seperti ini. Entah itu dijumlahkan, dikalikan. Yang dasarnya teman-teman harus tahu mana dulu yang harus dikerjakan. Oke? Jadi saya harap semuanya harus hatam nih. Soal 1 sampai minimal 5 harus tahu nih. Ayo, yang nomor 4 jawabannya berapa nih? Oke, yang lain. Ayo coba dihitung dulu. Kalau udah bingung berarti bisa. Tapi kalau masih belum bingung berarti ngaco jawabnya. Harus bingung dulu, emang harus bingung. Kalau matematika harus bingung dulu. Oke, 49/90. Sambil saya sampaikan ya, jadi suka nggak suka, bisa nggak bisa, teman-teman kalau misalkan pengen lolos SKD dan nanti CPNS ya, secara umum kan SKD punya peran besar dalam nilai akhir. Jadi mau nggak mau teman-teman kalau targetnya lolos harus bisa, nggak ada kompromi lain, nggak ada keberuntungan, nggak ada yang namanya apa namanya eh, apa ya istilahnya ya keberuntungan lah. Nggak ada istilahnya keberuntungan kalau menurut saya karena semuanya sudah jelas nih materinya. Kalau teman-teman nggak menguasai ya mohon maaf nggak bisa acak juga ya, mungkin barangkali ada yang super super beruntung ya jawabannya C semua tapi lolos ya mungkin. Oke, yang lain ayo, yang lain. Satu lagi, ayo satu lagi yang mau jawab. Oke, kita bahas ya. Nah, untuk soal nomor 4 sama pengerjaannya. Kita kerjakan dulu yang perkalian ya. 2/9, 2/9 dikali 1/5 adalah atas dengan atas langsung bisa dikalikan. Ingat ya,
Kalau perkalian langsungan bisa diselesaikan. Adalah 2, 9 kali 5 adalah 45. Sampai sini paham? Nah, kemudian kita lanjutkan berikutnya. 2/3 ditambah ini ya. 2/45 dikurangi 1/6. Sampai sini ada yang masih bingung? Oke, lanjut ya. Yuk, kita pelan-pelan banget nih. Santai. Nah, untuk memudahkan atau apa ya, menyederhanakan dari beberapa bilangan pecahan, ketika formulanya adalah penjumlahan dan pengurangan, ini bisa dijadikan satu nih teman-teman nih. Jadi kita cari KPK 3, 4, 5, dan 6. KPK-nya berapa nih kira-kira? 90 ya. KPK 90 dari mana? Karena 90 adalah angka yang bisa dibagikan 3 bilangan ini. 90 dibagi 3 bisa, 90 dibagi 45 bisa, 90 bagi 6 bisa. Oke ya. Nah, kemudian kita langsungan 90 dibagi 3 adalah 30, dikali 2 adalah 60. 90 dibagi 45 adalah 2, 2 dikali 2 adalah 4 ya. 90 dibagi 6 adalah 15 ya. Dikali 1 adalah 15. Jadi hasilnya adalah 60 ditambah 4 adalah 64, 64 dikurangi 15 adalah 49. Benar enggak? 49 per 90. Oke, banyak ya. Mbak Yeni kenapa 14? Mbak Yeni bisa join? Ada yang 83 tuh. 83 kenapa 83? Sampai sini paham? Mas Jo sama Mbak Yeni. Kenapa kok 49 per 90 jawabannya? Halo, apakah sudah paham? Pak, 60-nya dari mana tuh, Pak? Gimana? 60-nya itu dari mana, Pak? Gimana? 60-nya, 60. 60 dari mana? Mm. Tadi kita kan samakan dulu penyebutnya nih, 90 supaya bisa dibagikan 3 semuanya ya. 90 dibagi 3 adalah 20. Oh, sorry. 90 dibagi 3 adalah 30. 30 kali 2, Oh, siap. ya kan? Nah, yang ini 4, kenapa 4? 90 dibagi 45 adalah 2. 2 kali 2. Jadi formulanya untuk menyamakannya adalah ini dibagi ini, kemudian dikalikan ini. Ya. 90 dibagi 6 adalah 15. 15 kali 1 adalah 15. Paham? Paham. Oke. Nah, hasilnya tinggal kita jumlahkan dan kurangkan atasnya. Bawahnya mah tetap hasilnya ini. Iya, Oke, sampai sini paham? paham. Oke. Tinggal teman-teman nanti sering-sering latihan aja ya. Oke, ini saya hapus. Nomor 5, silakan jawab. Ini adalah bentuk persentase. Persentase mah. Ayo, ini sekedar info ya. 45% itu sama dengan 45 ya per 100. Jadi persentase itu bisa diubah dalam bentuk pecahan, yaitu 45 per 100. Kalau didesimalkan, semalam ada kelas matematika ya, kalau nggak salah ya.
itu kalau 45 itu sama dengan 0,45 karena 45 dibagi 100 adalah 0,45. Nah, kalau yang kayak gini coba teman-teman dikerjakan dulu deh. Ayo, tadi ketentuan utamanya apa? Perkalian dan pembagian diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian baru penjumlahan atau pengurangan. Ayo. Ayo yang lain. Ada yang jawab 4.000 nih. Delapan belas ribu empat ratus itu dari mana, Mas Jo? Tadi ketentuannya adalah kita selesaikan dulu nih yang perkalian atau pembagian. Jadi kita selesaikan dulu nih. 2% dikali 8.000, kemudian 30% dibagi 8.000. Tadi udah saya kasih clue nih. Kalau 45% adalah 45 per 100. Jadi cara mudahnya dan cara sederhana sih lebih tepatnya. 2% adalah 2 per 100. Sampai sini paham? Kenapa 2 per 100 paham? 2%? Paham ya? Kemudian ditambah 30%. 30 per 100 langsung saya balik aja ya. 30 per 100 ya. Karena ini dibagi, kita kalikan. Tadinya 8.000 jadi kali 1 per 8.000. Sampai sini paham? Kenapa kok 1 per 8.000? Karena 8.000 ini sama dengan 8.000 per 1. Paham sampai sini? Oke, lanjut ya. Kita selesaikan nih. Nih, 100-nya kita bisa coret. Yang bawah dicoret 2, yang atas dicoret 2. 2 kali 80. 800 ya, nolnya masih ada 2 ya. 800 adalah 6, kosongnya ada 2. 1.600. Yang ini 30 per bawahnya adalah 800.000. Atau 80.000 ya, karena di sini bisa coret. Ya. Nah, kita bisa langsung jumlahkan.
Sampai sini ada yang tanya? 1.600 ditambah 3 per berapa ini? 80.000. 6%. Nanti yang jawab 4.000 ya. Ini agak ribet juga nih jawabannya. Jadi kita samakan dulu nih. Bawahnya 80.000. Wah, soalnya agak susah ini. Jadi kita penyebutnya kita samakan 1.600 ini sama dengan 1.600 per 1 ya. Di bawahnya kita 80.000. Berarti 80.000 dibagi 1 adalah 80.000 dikali 1.600. Ini soalnya kebetulan nggak bulat, nggak susah, apa ya, nggak, nggak bagus lah angkanya. 128. Berapa nolnya? Nolnya ada 2 tambah 4, berarti ada 9. Wah, banyak banget ya. Ada 6 ditambah 3. Hasilnya adalah 128.000. 3 per 80.000. Angkanya emang nggak bulat. Tapi emang seperti ini, cara menghitungnya seperti ini. Tadi ada yang kebanyakan jawab 4.000. Kenapa 4.000? Coba salah satu sampaikan. Kenapa 4.000? Siapa ya? Kenapa 4.000? Coba sampaikan. Siapa ya? Mbak Anissa, coba sampaikan kenapa 4.000. Barangkali saya yang salah soalnya. Salah mengkalikan ini kayaknya Kak, yang tadi itu loh, yang 30% dibagi 8.000 itu. Ya, itu gimana harusnya? Enggak, kayaknya saya salah, harusnya sesuai yang ini yang dipaparkan di pembahasan ini. Iya, iya. Mungkin langsungan dikalikan ya 2.400 gitu ya. Iya betul Kak, saya langsung Hmm. dikalikan. Iya, iya. Kalau pembagian dibalik ya. Tapi emang kebetulan nih soalnya angkanya jelek. Jadi emang ya kayaknya nggak mungkin kalau CPNS nggak mungkin. Tapi secara prinsip harus tahu ya. Ini dibagi atau dikali. Nah nanti soal-soal seperti ini, formula ini bisa dipakai ketika nanti menghitung keuntungan, persentase diskon, atau persentase dari apa mungkin penyusutan. Nah, ini nanti akan digunakan. Kalau dikali itu gampang, langsungan bisa dikalikan. Ya, misalkan 30% dikali 8.000, ya 2.400. Gampang ya. Tapi kalau dibagi, ini biasanya berapa, keuntungan sekian, itu merupakan berapa persen dari modalnya. Itu dibagi biasanya. Tapi ini ya nanti untuk pembahasan soal yang lebih advance ya. Kalau ini kan kita bahas dasar-dasarnya ya. Sampai sini paham konsepnya? Ya, kenapa 1.600 ditambah 2.400? Ini 2.400 kalau misalkan pertanyaannya 30% dikali 8.000. Itu baru 2.400. Tapi ini kan dibagi. Gimana? Masih ada yang belum? Dan 1.600 ini 2% loh, bukan 20%. Kalau 20%, 16.000 malahan, bukan 1.600. Iya benar, 1.600 2%. 1.600 benar. Tapi ini adalah sebelum eh, yang kedua ya, yang 1.600 betul, tapi 30%-nya ini bukan dikali. Kalau dikali betul 2.400. Kak, mau tanya dong. Ya. Kalau penjumlahan itu harus disamakan penyebutnya ya, nggak bisa langsung ditambah. Iya, betul, harus disamakan. Penjumlahan dan pengurangan harus disamakan. Terus kalau misalkan nolnya itu dicoret disamakan dengan yang di atas dibaginya sama, nggak bisa ya? Kalau Kalau penjumlahan penjumlahan nggak bisa, penjumlahan dan pengurangan nggak bisa coret-coret seperti itu. bisanya Dicoret-coret untuk perkalian. penyederhanaan itu hanya perkalian.
Oh, Hmm. ya, oke. Jadi kayak Makasih. misalkan nih 100 dikali 80 kemudian per 100. Ini bisa satu 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 ya. Hasilnya adalah 8. Ini bisa seperti ini. Karena kalau diselesaikan 10 kali 80 kan 800 per 100. Ya sama aja. Ini bisa. Tapi kalau penjumlahan, pengurangan itu nggak bisa. Harus diselesaikan dulu. Ketika sudah jadi satu pecahan, itu baru bisa disederhanakan. Oke, oke. Makasih. Ya, sama-sama. Yang lain paham? Kak Putri, ada Kak Putri? Kak Putri paham nggak? Halo, kita lanjut ya. Nah, kita masuk soal yang agak susah nih, tapi kelihatannya doang susah. Tapi sebenarnya gampang. 375 pangkat 7 ditambah 375 pangkat 3. Hasilnya berapa? Ayo, soal nomor 6 nih. Cluenya adalah yang ini, formula ketentuan matematika untuk perkalian pangkat. Ayo, ayo, ayo. Ini harusnya kalau teman-teman tahu nih formula-formula ini diaplikasikan dalam soal ini bisa dikerjakan dalam 10 detik. Minta cara yang gampang, Pak. Hah? Minta cara yang gampang, Pak. Contohnya ini kan mau kali ini berapa heran, Pak? Yang nomor berapa? Yang nomor 6 tuh. Nah, coba nunggu yang lain dulu ya. Ya, Mbak Anissa, betul. 375 pangkat 10. Kenapa? Nih, ketentuan yang pertama nih. Ini adalah rumus yang harus teman-teman saya rasa harus diketahui untuk mengerjakan semua bentuk soal matematika. Ketika ada, sorry, sorry. Ini harusnya dikali maksudnya nih. Ini bukan tambah nih, kali. Saya pengen coba teman-teman bisa mengaplikasikan ini ya. 375 ini kan angka yang sama. Jadi kita bisa variabelkan bahwa variabel A ini adalah 375. Nah, Hmm. ketika 375 pangkat 7 dikali 375 pangkat 3, Hmm. itu sama dengan 375 pangkat yang pertama dijumlahkan dengan pangkat yang kedua, yaitu 7 tambah 3 adalah 10. Nah, tinggal dikalikan aja 375 dipangkatkan 10. Udah berapa nih? Banyak. Nah, paham ya? Yang lain, Mbak Anissa sama Mbak Nindi berarti paham nih. Jadi kalau misalkan nanti ketemu ya, 38 pangkat 1 dikali 38 pangkat 3. Hasilnya adalah 38 pangkat 4. Nah, jadi nggak usah lihat 38-nya diselesaikan dulu, 38 pangkat 3 diselesaikan. Nggak usah, langsungan seperti ini aja. Karena bisa jadi nanti pertanyaannya adalah bentuknya variabel, bukan dalam bentuk angka. Jadi nggak perlu diselesaikan sampai akhir. Intinya kalau misalkan ininya sama ya, 38 tinggal kita jumlahkan aja pangkat atasnya. Gimana Mas Jeffrey, paham? Paham, paham, Pak. Oke ya, paham Kak. Tapi kalau soalnya ditambah tadi, bisa nggak Kak? Ditambah maksudnya? Oh, dijumlah ya tadi ya soalnya. Nah itu kalau dijumlah nggak bisa, beda lagi. Kalau jumlah emang harus diselesaikan. Cuma emang ada beberapa. Kalau misalkan tadi ya, ini kan dijumlah ya. Kalau jumlah beda lagi, harus diselesaikan per bagian. Paham ya? Nanti ada formulanya lagi. Biasanya kalau jumlah tuh kayak gini. A pangkat 2 plus B pangkat 2. Hasilnya adalah, nah nanti ada formula lagi. Tapi ini formula lanjutan. Nanti coba formula ini diterapkan.
Jadi ada beberapa formula di matematika dasar ya. Harus teman-teman pahamin semua nih. Tapi minimal 1 sampai 5 pahamin dulu 1 sampai 5. Jangan sampai pecahan aja belum clear ya. Oke. Maaf Kak, kalau yang 375 pangkat 10 itu kalau ngitung biar cepet gimana ya? Kalau aku kan biasanya dihitung satu-satu. 375 kali 10. 5 gitu ya. Kayak gini ya. 375 pangkat 10 kan tadi. Dikali satu per satu ntar hasilnya dikali 375 gitu ya. Manualnya ya. Iya. Iya, iya benar. Nah, kalau manualnya emang kayak gitu. Dan pasti waktunya bakalan habis. Iya, Cuma ada cara nggak buat biasanya biar cepet? gini Mas, opsinya adalah eh, soal-soal itu didesain emang kelihatannya susah, tapi biasanya pasti ada clue-nya. Salah satunya adalah angka belakangnya. Nah, kalau angka belakangnya 5 kali 5 kan 25 nih. Depannya ya urusan nanti. Nah, pasti nanti hasilnya sekian 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 5, sekian 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 3. Nah, kita jawabannya yang 5. Udah, gitu Mas. Biasanya pasti ada clue-nya. Jadi emang kita dituntut untuk memahami konsep, bukan sekedar penyelesaian aja. Kayak gini Mas. Atau mungkin kita bisa misalkan ya angka lain lah. Ini kan pangkat 10 banyak banget ya. 10 pangkat 3 berarti kan 1000 ya. Harusnya 1000 kan. Nah, nanti mungkin jawabannya mungkin ada yang ratusan atau mungkin puluhan ribu. Nah, jawabnya yang angkanya adalah 4 digit. Seperti itu aja, Mas. Jadi kita harus tahu clue-nya. Kadang emang soal-soal TU nggak perlu dihitung sampai selesai. Cukup diperhatikan angka belakangnya berapa, ya kita selesaikan. Misalkan sekian ratus ribu, belakangnya 2. Kan nggak mungkin tuh. Padahal 5 kali 5 berapapun nanti hasilnya ya tetap 25. Artinya angka terakhir ada 5. Kayak gitu sih, Mas. Oke, siap. Makasih, Mas. Yo, yang belum paham, ada formulanya nggak, Kak? Formula apa tuh? Formulanya ya hanya ini sih, untuk membantu penyelesaian yang ini. Coba teman-teman selesaikan yang soal nomor 7. Ini harusnya tadi ya dijumlahkan ya. Kita lewatin aja soal nomor 8 deh. Soal nomor 8. Salah itu soalnya. Soal nomor 8 aja. Nggak usah dihitung, tinggal kira-kira berapa tuh. 375 pangkat 7 dalam kurung itu ya. Terus dipangkatkan lagi 3. Hasilnya adalah berapa? 375 pangkat apa? Oke, Mbak Anissa, oke ya, paham ya berarti ya. Pangkat 21. Yang lain, kenapa 21 paham ya? Karena di sininya ketika ada A pangkat M dalam kurung ya, dikalikan N pangkat N ya, hasilnya adalah A-nya tetap, tinggal pangkatnya aja dikalikan. Beda seperti ini, kalau ini dijumlahkan, ya, jadi harus perhatikan ya, yang dikalikan pangkatnya aja. Oke, clear ya. Coba yang nomor 9. Ini yang biasanya 369. keluar nih. 369. Eh, saya ubah ya, bentuknya adalah 12 dikali 15. Sorry, sorry, sorry. Benar, benar, benar. Ayo, ayo. Nomor 9. Kerjakan dulu deh. Alwi, bangun Alwi.
Ayo 2 atau 4 nih. 2 atau 4. Coba perhatikan lagi. Ketika N-nya sama, maka hasilnya adalah N. Pak, izin tanya, Pak. Berarti kalau misalkan pangkatnya itu eh apa sih hasilnya N tuh berarti sama ya, Pak ya? Sama penyebut yang apa sih itu namanya, Pak? Pangkatnya. Iya. Ya. Jadi Oh, oke. misalkan gini, pangkatnya 1000 kan kelihatannya wah susah banget. Hmm. Padahal ya kita apa namanya nggak perlu kalikan pangkatnya, tapi sama pangkat 1000. Berarti yang fokusnya itu di bilangannya aja ya, Pak ya, bukan pangkatnya. Iya, Kalau misalkan itu beda iya bilangannya. betul. Masih, Pak. Tapi kalau formulanya seperti ini ya, ini Ya. kan bilangannya beda nih. A kali B. Hanya kita anggap 15, B-nya adalah 15. Tinggal N-nya aja. Kebetulan N-nya sama ya, berarti A dikali B pangkat N. Hasilnya adalah tadi betul 180 pangkat 2. Makasih ya, Pak. Sip, sama-sama. Yang lain paham nggak? Yuk, yang belum paham. Clear ya? Coba kerjakan nomor 10. Ayo nomor 10. Jadi penghasilan Yahya dalam setahun, 1 bulan, sorry, 1 bulan 10%-nya untuk pajak, 2,5%-nya untuk zakat, 2,5% diberikan ke panti asuhan, dan 10% untuk investasi. Jika penghasilan Yahya 2,7 juta, berapa penghasilan dalam 1 bulan? Ini maksudnya penghasilan bersih ya. Ini berapa nih? Kita cari dulu potongannya. Potongannya totalnya berapa persen? Ayo semuanya menghitung. Tadi kan udah belajar nih persentase perkalian. Kalau perkalian 10% dari 2.700.000 ya tinggal dikalikan aja. 10% dikali 2.700.000. 2,5% dikali 2.700. Nah, kalau seperti ini kita bisa ditambahkan langsung persentasenya. 10%, 2,5%, 2,5%, dan 10%. Kenapa bisa langsung tambahkan? Karena di sini sama-sama dasarnya adalah penghasilan total. Oh, sorry. Di sini sisa penghasilan Yahya ya. Sisanya. Berarti penghasilannya. Oh, oke. Ayo. Nih, tadi saya salah persepsi nih. Oke. Mas Edward, sorry. Ini adalah yang ditanyakan adalah penghasilan utuhnya. Karena 2.700.000 adalah penghasilan bersihnya ternyata. Jadi penghasilan bersih neto ya. Neto sama dengan bruto
dikali dalam kurung bruto kali persentase. Yang lain sambil saya coba jawab. Enam ratus. Yang lain? Yang lain apakah sudah ketemu? Ayo, gimana nih? Kira-kira nih. 3375, 3350. Kalau misalkan ketemu coba dibalik ya. Misalkan yang 3.600.000 dikali total persentase potongannya kan 25% ya. Berapa tuh? 3.600.000 dikali 0,5. Ayo, coba kita hitung ya. Oke. Yang diketahui adalah sisa. Yang pertama adalah potongan-potongan setiap bulannya. Dari 10%, 2,5, 2,5, 10. Jadi totalnya adalah potongannya 25%. Kemudian sisa penghasilannya adalah 2.700.000. 2.700.000 ini adalah 75% dari total penghasilan yang diterima. Sampai sini paham? Sampai sini ada yang masih belum paham. 2.700 adalah 75% dari porsi gaji sisa dalam satu bulan. Paham nggak? Jadi yang ditanyakan adalah 100%-nya berapa sih? Kalau misalkan 75%-nya adalah 2.700.000. Gitu. Paham nggak? Nah, paham ya. Ya, ini kan yang ditanya ya. Kita anggap X ya. 75% dibagi 2.700. Kalau 2.700 ini 75 per sorry 100 per 75 ya. 2.700.000 dibagi 75. Ini bisa ya. Dicoret, dicoret. Hasilnya adalah 36. Nah, nolnya ada 2. Berarti 3.600.000. Sampai sini paham? Jadi, kalau misalkan kita mencari porsi yang diberikan, potongannya itu adalah 10% atau 25% ya totalnya, kita kalikan 36. Ini adalah jumlah potongannya, dikali ya. Tapi, kalau misalkan kita cari utuhnya, yaitu dibagi. Tapi persentase untuk sisanya. Ya, sampai sini paham? Ini soalnya agak lumayan
mulai menengah nih. Kalau tadi dasar semua, kalau ini saya coba berikan yang agak menengah. Sampai sini paham? Ayo yang belum paham. Atau soal sederhananya dulu deh. Kira-kira kalau punya gaji Bisa 3 diulang juta, lagi, Bang. gimana? Bisa diulang lagi. Bisa diulang lagi, oke. Jadi gini, saya hapus dulu ya. Jadi yang diketahui adalah potongan totalnya ya, yaitu ada 10%, 2,5%, 2,5%, sama 10%. Totalnya adalah 25%. Sampai sini paham? Halo? Iya, Bang. Oke, paham ya? Oke, Ya. paham. Nah, yang diketahui adalah bukan penghasilan totalnya atau brutonya. Yang dia diketahui adalah sisanya atau netonya. Kalau misalkan diketahui adalah brutonya, ya kita tinggal kalikan saja 25% dikali 2.700.000 itu untuk nominal potongannya. Tinggal nanti selisihnya ya itu bersihnya. Tapi di sini adalah sisanya. Kalau rumus logikanya ya, logikanya kalau misalkan gaji nih net neto atau penghasilan yang kita terima bersih itu adalah penghasilan bruto ya dikurangi potongan, benar kan? Nah, nah untuk mencari porsi dari bruto ini kita harus menyelesaikan dengan seperti ini Kak. Kalau misalkan 2.700.000 ini berarti kan 75%-nya ya. Mohon maaf, saya ulang ya. Nah, kita harus cari tahu nih, 2.700.000 itu adalah 75% dari gaji. Kenapa 75%? Karena 25%-nya adalah untuk potongan. Sampai sini paham? Halo? Paham, Bang. Oke. Bang. Nah, untuk mendapatkan nilai bruto adalah dengan cara dibagi 75% dibagi 2,7. Kenapa dibagi? Karena kita mencari yang 100%-nya. Paham? Iya, Bang. Nah, dari 75% ini kita selesaikan dikali ya tadi ya dikali tapi dibalik ya 1/2,7 atau kalau misalkan di sininya 2,7-nya tetap yang dibalik belakangnya 100/75 ya 75 dibagi ini bisa 751 di sini 360. Saya nanti payahnya tuh, Bang, takutnya waktu pembagian yang angka banyak-banyak tuh agak sulit sedikit, Bang. Pemahamannya maksudnya. Iya, Oh yang iya. coret-coret tuh agak bingung, makanya kalau pecahan-pecahan tuh disitulah tak taunya. Kekurangannya ya. Ya, Ya oke nggak apa-apa. Nanti sambil jalan perbanyak latihan aja sama kalau sering-sering latihan harusnya sih harapannya bisa mempersingkat waktu. Contohnya ya kayak misalkan teman-teman mungkin karena ini baru awal ya. Tadi ada yang jawab 300 3.000 3.375.000 ada yang jawab itu ya. Ya mungkin karena barangkali 75% dikali 2.700.000 atau hitungannya gimana? 25% dikali 2.700.000 kemudian ditambahkan seperti itu ya. Ya mungkin itu pemahaman awam ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah ketahui ya kita harus cari tahu
2.700.000 ini adalah bagian dari 75%-nya. Nah, 100%-nya ya berarti dibagi aja. Kenapa demikian? Karena sebenarnya formulanya seperti ini. Ini juga membahas terkait dengan perbandingan senilai ya. 100%-nya adalah X, ya. 75%-nya adalah berapa tadi? 2.700.000. Maka X-nya adalah 2,7 dikali 100 dibagi 75. Hasilnya ada 3.600.000 maksudnya. Paham nggak? Kenapa kok seperti ini? Kenapa 100% sama dengan 75% dibagi 2,7? Karena seperti ini. Ketika 100% adalah X, maka 75% sama dengan 2,7. Penyelesaiannya berarti X sama dengan 2 per 7, 2,7 sorry, dikali 100 dibagi 75. Paham? Sebenarnya seperti ini sebenarnya. Cuma ini sebenarnya masuk ke materi perbandingan senilai. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, sip. Paham, Pak. Oke ya, clear ya. Berarti fokus ke nyari persentasenya dulu ya, Pak ya, baru dikalikan sama hasil dari gajinya dia sisanya itu. Betul. Jadi kita harus tahu nih 2.700.000 itu berapa persen sih? Nah, setelah dikurangin kan ternyata potongannya 25%. Berarti sisanya ini merupakan 75% dari gaji gitu. Oke, saya coba kasih soal satu lagi ya untuk presentasi ya. Persentase, sorry. Diskon. Nah, ini nih udah cukup nih. Coba nomor 11 deh. Biasanya kan ada diskon tuh di mall-mall. 30% plus 20%. Ini bukan 50% ya jadinya ya. Coba kira-kira gimana? Yang suka belanja nih. Ini bukan 50% nih. Yo, berapa nih? Efektifnya deh, efektif diskonnya berapa? Red diskonnya berapa? Ayo, kan di mall biasa kan dapat 30% plus 20%. Harga normalnya adalah 600.000. Kira-kira berapa Berarti efektif berarti rednya? yang izin Pak, Ya. berarti yang dicari itu persentase dari 30%-nya itu sisanya kan 70%. Berarti dikaliin Mm-mm. sama 600.000-nya itu sisanya harganya, harga sebenarnya. Mm-mm. Jadi eh, hasilnya itu 420 ya dan harga 600.000 untuk 30%-nya. Terus Kalau untuk yang 20 persennya? 20%-nya itu kan beda ya Pak ya, itu diskonnya ada dua ya. Mm-mm, betul. Untuk yang 20%-nya itu berarti dicari persentasenya terlebih dahulu, terus dikalikan sama sisa persentasenya itu, 80% dikali 600.000-nya itu. Mm-mm, mm-mm. Ya, ya, Kalau Pak. menurut saya Pak, kalau salah maaf. Oke, jadi kata Mbak Nindi itu 600% dikali 300, 30% dulu ya. 30%. Itu hasilnya adalah 240.000. Berarti harga selisihnya adalah 300, 360 ya. 360. Nah, ketika 360 baru dikalikan 20%. Kayak gitu, Mbak. Iya Gimana? Pak, Ya, nanti 360. ditambahin hasilnya sama yang diskon sebelumnya, Kayak baru gitu ya. ditambah Oke, satu lagi. bisa, bisa, bisa. Oke, yang lain dulu coba 336. Oke. 160 ini setelah diskon 30%. Kemudian didiskon lagi 20%. 360 ya. Dikurangi 20% dari 360 itu adalah
72, bukan. Kayak gini. Sama 8.000. Mana ya? Oke, yang 336 coba saya minta penjelasannya deh. Sebenarnya perhitungannya ya, kalau saya lebih gampang kayak gini efektifnya. 30%, jadi dari 100% jadi 70%. Ya. Kemudian ditambah 20%. Nah, 70% ini dikalikan 20%. Hasilnya adalah 14% ya. 70 kurangin 14. Efektifnya 56%. 56% dikali 600. Ya, 600.000. Hasilnya adalah 336.000. Kalau saya lebih seperti itu gampangnya. 336.000 ya, benar ya. Jadi kita cari efektifnya dulu. Tadi kan 30% ya. 30% berarti sisanya ada 70%. 70% kita potong lagi 20%. 70%, 20% dari 70 itu adalah 14, berarti efektifnya sisanya adalah 56. Karena 70 dikurangin 14. Baru dikalikan 600.000. Sampai sini ada pertanyaan? Atau mungkin masih ada yang bingung di soal-soal ini nih? Paham ya? Oke. Ini sudah 5:30 nih. Bentar lagi maghrib. Jadi gini teman-teman, nggak apa-apa. Ini masih sebenarnya masih banyak soal yang untuk matematika dasar yang saya siapkan. Tapi nanti teman-teman coba yang masih membutuhkan latihan soal yang banyak, saya rasa coba buka soal yang ada di link pembahasan. Sorry, link yang ada di deskripsi grup. Itu ada bank soal. Nanti teman-teman coba buka aja di menu arsip ya. Arsip kemudian masuk ke CPNS 2024. Di sini tuh ada banyak banget soal-soal latihan. Ya, baik itu dalam bentuk, sebentar saya share screen ya. Dalam bentuk, nah, deret aritmatika, deret geometri, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa nih dikerjakan. Berikut ada pembahasannya juga. Nah, kemudian di sini ada terkait dengan perhitungan persentase. Nah, jumlahnya banyak, ada total 600 halaman, 600 sekian halaman. Nah, teman-teman coba nanti untuk memperbanyak perbenaran soal, teman-teman kerjakan. Di sini sudah ada pembahasannya semua, dan saya rasa sudah cukup mudah ya. Nanti kalau misalkan ada yang masih belum paham, coba disampaikan ke saya. Yang penting prinsipnya tadi, ketika ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, teman-teman tahu cara penyelesaiannya seperti apa. Nanti ketika melihat pembahasan, teman-teman paham. Intinya itu sebenarnya. Kalau berpikirnya seperti itu. Boleh di SS nggak Pak? Apanya nih Mbak? Mbak ini apa yang perlu di SS? Yang perlu di SS apanya Mbak? Soalnya enggak nanti kalau enggak nanti saya kirim di grup aja deh ya. Saya kirim di grup nanti soal-soal ini. Tapi sekali lagi ini soal untuk eh, apa ya pematangan untuk dasarnya. Saya nggak bisa jamin soal yang ada di sini itu akan keluar tipenya dalam soal SKD nanti. Karena soal SKD ini modifikasinya sangat banyak. Tapi soal-soal ini adalah soal yang bisa dikatakan sederhana, bahkan cenderung mudah.
Jadi saya harap kalau misalkan teman-teman pengen menambah keterampilannya dalam menghitung ya, terutama dalam berhitung matematika dasar, bisa dibaca-baca nih soal-soalnya. Contohnya kayak misalkan ini nih, sebuah papan berbentuk lingkaran dengan diameter 28 cm. Papan tersebut kemudian dipotong seperempat bagian. Berapakah luas papan tersebut? Nah, nanti di bawahnya jawabannya. Ini kan sebenarnya pengurangan tuh. Seperempat ya, kayak tadi tuh. 28%, kita cari dulu tuh luasnya berapa. Kemudian dari luas itu kita bagi ya. Kita bagi, kita potong seperempat bagiannya. Luasnya berapa? Ini kan tadi konsep dasar dalam pecahan ya tadi ya. Nah, teman-teman, saya harap bisa coba membaca-baca lah untuk menambah kemampuan soal matematika dasar. Nanti saya kirim di itu aja deh di grup. Oke, mungkin itu saja ya untuk kelas sementara. Nanti ada kelas lagi nggak apa-apa. Kita buka kelas lagi untuk ekstra tambahan matematika dasar. Teman-teman yang mungkin masih belum kayak tadi tuh ada yang bilang kecepatan ya mohon maaf barangkali ngajarnya kecepatan. Tapi nanti konsen utamanya bukan cuma lolos passing grade ya, tapi harus bisa benar-benar bersaing dan bisa lolos sampai tahap akhir. Harapannya itu. Nah, yang terakhir sebelum saya tutup, saya coba sampaikan tips suksesnya. Perbaiki niat dan ikhtiar kita. Kalau misalkan teman-teman daftar CPNS cuma sekedar iseng-iseng, saya mohon maaf nggak akan bisa menjamin kesuksesan. Bahkan lolos SKD aja belum bisa terjamin. Maka dari itu, perbaiki niat. Kalau misalkan pengen lolos, ya harus ikhtiar yang maksimal. Jangan cuma omongan aja pengen jadi CPNS, tapi latihan aja nggak ikut, Zoom aja malas-malesan, ya mohon maaf saya nggak bisa apa ya mengusahakan itu. Tapi yang jelas kalau teman-teman misalkan masih kurang untuk soal latihan, akan saya berikan. Kemarin yang sudah dikasih adalah 3 paket. Kalau misalkan teman-teman kurang, saya akan kasih yang jumlahnya lebih banyak, puluhan paket. Kalau misalkan teman-teman pengen Zoom tambahan, silakan sampaikan. Nanti saya sediakan Zoom tambahan. Jadi saya harap tidak ada alasan teman-teman untuk kurang belajarnya. Ya. Kemudian jangan menyerah, perbanyak latihan soal, perbanyak latihan tryout, kemudian jaga stres karena kalau misalkan nanti pas saat seleksi teman-teman konsentrasi dan fokusnya terganggu juga nggak maksimal. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung sore ini. Mohon maaf kalau misalkan cara mengajarnya ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam mingguan ya. Banyak Pak. Ya, Makasih sama-sama. Kak. Sama-sama.